Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joyo atas pengantarnya yang sangat murah hati. Saya seperti bapak dengan Pak Joyo itu, jadi sudah lama sekali dan banyak pengaruh beliau pada saya. Selamat pagi juga untuk Pak Azam dan seluruh staf di SP ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Supri juga dan para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas substansi mengenai vehicle kelompok 3. Di situ ada 7 item sebetulnya: ideas and values, ideologi, military and defense, geopolitics, politics and law, dan human rights. Dan terakhir adalah international public vices. Nah, tetapi untuk kesempatan hari ini, untuk bisa membahas kesemuanya ini tentu waktunya tidak mencukupi. Jadi pada hari ini akan disampaikan satu topik mengenai demokrasi, dan dengan topik itu diharapkan setidaknya secara sekilas ya, poin 1 sampai poin 6 ini bisa diadres gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa sih demokrasi itu dari sisi ideas ya dan seterusnya, tetapi juga bagaimana demokrasi ini juga menjadi sarana untuk dominasi ya, dominasi hegemon tentunya, dan bagaimana itu menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat merugikan ya bagi negara-negara berkembang khususnya. Nah, kalau kita bicara mengenai demokrasi, ada satu istilah ya dari Bernard Crick ya. Ini ilmuwan politik dari Inggris yang cukup terkenal, sangat senior dan sudah meninggal. Dia menyatakan bahwa demokrasi ini istilah yang campur aduk ya, karena dia bisa diartikan untuk banyak hal ya, bisa digunakan dan disalahgunakan ya. Nah, karena itu di sini istilah demokrasi akan saya maksudkan untuk pengertian yang longgar, yaitu nilai-nilai dan sistem politik yang menjamin seluas mungkin ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan publik mereka, dan sekaligus mereka memperoleh manfaat dari proses itu. Jadi ini bisa lintas ideologi, bisa lintas sistem, tetapi pada dasarnya di situ ada ruang partisipasi yang dibuka bagi warga negara seluas mungkin, baik secara langsung, direct demokrasi, maupun melalui representasi, artinya tidak langsung. Dan di dalam penyelenggaraannya itu, warga negara kemudian memperoleh manfaat dari proses itu. Nah, ada satu buku pengantar singkat ya mengenai demokrasi yang ditulis oleh Crick yang tadi saya sampaikan. Dan ini ada satu kutipan yang saya kira menarik ya untuk kita jadikan titik tolak di dalam perkuliahan ini. Dia menyatakan, jadi kita butuh skeptisisme mengenai klaim apapun menyangkut beberapa konsep mengenai demokrasi, bahwa ia merupakan konsep yang terbaik untuk segala situasi, dan juga satu ironi ya mengenai bagaimana mungkin kita harus memilih untuk menggunakan ukuran baju demokrasi yang siap pakai untuk semua situasi ya. Itu sesuatu yang harus kita punya ruang untuk skeptisisme untuk itu ya. Lalu juga kita harus punya ruang untuk skeptisisme terhadap keharusan untuk memilih demokrasi sebagai sesuatu yang siap pakai ya, sesuatu yang ukurannya sama begitu ya, dan tidak memilih hal yang lain gitu ya. Nah, jadi dia menyatakan widespread not choosing can be a dangerous form of choosing. Jadi tidak memilih berbagai alternatif demokrasi karena terpaku kepada satu jenis demokrasi, itu juga merupakan satu bentuk pilihan yang justru sangat berbahaya. Jadi ini satu pengantar yang saya kira menarik untuk menjadi titik tolak kuliah kita hari ini. Nah, jadi ketika kita bicara demokrasi, menurut Crick itu bisa mencakup 3 hal sebetulnya. Pertama adalah prinsip-prinsip atau doktrin mengenai pemerintahan, atau demokrasi itu sebagai susunan kelembagaan atau perangkat konstitusi, ya, jadi ini sistem politiknya. Kalau yang pertama tadi menyangkut ideas ya, values gitu ya. Lalu juga demokrasi itu sebagai satu jenis perilaku ya, jadi demokrasi in action ya, in practice ya. Nah, 3 hal ini
bisa kita bedakan dan seringkali di antara ketiganya itu tidak sinkron satu sama lain gitu ya. Dan itu banyak kita jumpai. Nah, karena itu ada kebutuhan menurut Crick untuk melihat demokrasi ini dalam 3 pengertian ini. Nah, berbicara mengenai demokrasi dan bagaimana kemudian demokrasi ini berkembang, berubah ya dari waktu ke waktu, dan bagaimana kemudian demokrasi ini juga dilembagakan secara berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, dan juga pada akhirnya bagaimana demokrasi ini menjadi satu ideologi dan digunakan untuk mendominasi pihak lain, maka penting bagi kita untuk melihat demokrasi ini dalam perjalanan waktu. Jadi demokrasi ini tidak merupakan suatu yang siap pakai ya, kemudian given gitu ya, tetapi dia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ya. Dan orang boleh pesimis atau optimis, tetapi perkembangan itu juga ada pasang surutnya gitu ya. Nah, supaya kita bisa memperoleh pemahaman ya mengenai demokrasi, gagasan demokrasi ini berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana dia dilembagakan ya secara berbeda-beda di satu tempat dan tempat yang lain. Saya ingin mengutip 3 gelombang demokrasi ya yang disampaikan oleh Huntington ya. Dia membuat satu perbandingan gitu ya, lintas waktu dengan kriteria-kriteria tertentu ya, dan kemudian dia menghitung dalam perjalanan waktu itu ada berapa negara gitu ya yang kemudian mencapai skor tertentu dan kemudian itu bisa dinyatakan sebagai negara demokrasi gitu ya. Nah, dia menyampaikan ada 3 gelombang demokrasi itu ya. Pertama adalah segera setelah Perang Dunia ke-1 ya. Dan demokrasi ini tentu masih bersifat sangat minimalis dan ini ditandai dengan diberikannya hak pilih ya kepada mayoritas warga negara ya. Dan tentu saja mayoritas di sini berarti kulit putih dan kedua adalah lelaki ya. Jadi warga negara yang kulit hitam masih belum dianggap sebagai warga negara sebetulnya karena nggak punya hak pilih. Dan kemudian juga perempuan belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi ya secara politik karena belum ada hak pilihnya ya. Inilah yang disebut sebagai Jacksonian democracy ya, karena Presiden Amerika pada waktu itu adalah Jackson ya di awal abad 19 ya. Nah, ini kemudian diikuti oleh Prancis ya, Britania, Kanada, Australia, Italia dan lain-lain, sehingga pada tahun 1918 paling tidak ada 29 negara yang memenuhi kriteria ini dan dianggap sebagai negara demokrasi ya dalam pengertian minimalis pada saat itu. Nah, tetapi kemudian pada tahun 22 terjadi backlash ya, jadi terjadi arus balik dengan munculnya rezim fasis ya, Benito Mussolini di Italia pada tahun 22, lalu kemudian menjelang Perang Dunia Kedua, negara demokrasi merosot ya hingga tersisa 12 negara saja ya, karena ini terkait dengan gelombang fasisme ya yang melanda negara-negara Eropa ya, muncul rezim-rezim yang fasis ya, Nazi, Mussolini dan segala macam ya. Nah, inilah yang disebut sebagai gelombang demokrasi yang pertama ya. Jadi ideas mengenai demokrasi ini pada tahap paling awal ini hanya sebatas itu. Nah, gelombang yang kedua terjadi pasca Perang Dunia Kedua ya. Dan ini mengalami pasang naik yang cukup signifikan karena pada saat itu terjadi proses dekolonisasi dan gerakan hak-hak sipil ya. Jadi di Amerika kita juga menyaksikan gerakan kulit hitam ya untuk memperoleh hak-hak politiknya, gerakan kaum perempuan untuk memperoleh hak-hak politiknya. Jadi ada proses semacam itu, ada gerakan hak-hak sipil itu. Dan kemudian di belahan negara lain, di negara-negara bekas jajahan itu terjadi proses dekolonisasi. Jadi bagaimana ideas mengenai demokrasi itu sangat terkait dengan cita-cita kemerdekaan, kesetaraan, dan segala macam. Itu melanda berbagai negara yang dulunya dijajah. Dan itu ekspresi paling kuatnya kan tercermin di dalam KAA ya, Konferensi Asia Afrika di Bandung itu. Nah, inilah yang oleh Wertheim disebut sebagai gelombang emansipasi. Jadi sangat humanis waktu itu ideas mengenai demokrasi. Tetapi proses ini sebetulnya tidak berlangsung mulus sebetulnya karena dunia pada waktu itu segera dihadapkan kepada persaingan geopolitik perang dingin ya antara blok barat yang dimotori oleh Amerika ya dan blok timur yang dimotori oleh Uni Soviet ya. Lalu negara-negara yang lain ada yang masuk ke dalam blok itu
atau ada juga yang berusaha untuk membangun kekuatan alternatif yang disebut sebagai gerakan non-blok ya. Nah, dalam konteks semacam ini, maka demokrasi kemudian juga berubah dari ideas yang pada dasarnya semula sifatnya inklusif dan humanis menjadi sebuah ideologi ya, menjadi sebuah sistem ideologi. Jadi bagi blok barat, blok dunia pertama diistilahkan juga seperti itu, maka demokrasi itu adalah demokrasi yang kapitalis, demokrasi liberal ya, yang menekankan kepada hak-hak individu dan tentu saja pasar bebas ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana demokrasi kemudian dibakukan, dirumuskan secara lebih tertutup gitu ya oleh sistem ideologi yang berbeda-beda baik oleh blok barat maupun blok timur. Nah, kalau di blok barat demokrasi berarti adalah demokrasi yang liberal ya dan menekankan pasar bebas, maka di blok timur demokrasi dikaitkan dengan kepentingan dan kekuatan kelas pekerja atau buruh ya, yang mereka diasumsikan belum bisa menjalankan pemerintahan sendiri dan karena itu harus diwakili oleh partai komunis ya. Nah, karena itu ketimbang menekankan kepada hak-hak individual, maka demokrasi di belahan blok timur ini adalah demokrasi yang disebut sebagai people demokrasi ya, demokrasi rakyat, dan rakyat di sini sebetulnya adalah kelas pekerja atau buruh ya. Jadi bukan demokrasi yang menekankan pada hak individu, tetapi demokrasi yang bertolak dari kelas tertentu, yaitu kelas pekerja atau buruh. Dan mereka direpresentasikan oleh partai tunggal, partai komunis yang menjalankan pemerintahan secara ya kurang lebih otoriter gitu ya. Nah, lalu tentu saja seperti tadi disampaikan, ada negara-negara yang berusaha membangun blok yang independen ya, non-blok, gerakan non-blok yang bangsa Indonesia ya, Presiden kita Soekarno waktu itu menjadi salah satu pimpinan penting dalam upaya membangun gerakan non-blok itu. Nah, di kelompok ini pun demokrasi kemudian juga mendapatkan pengertian yang berbeda-beda ya, sesuai dengan konteks politik dan pertarungan yang ada di masing-masing negara. Jadi misalnya kita mengenal demokrasi terpimpin di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Lalu ada istilahnya presidential democracy dari Jamal Abdel Nasser di Mesir ya. Lalu ada basic democracy ya. Ini istilah yang mungkin dibuat-buat ya. Tetapi itulah yang terjadi. Ini dari Ayub Khan di Pakistan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kemudian demokrasi yang semula merupakan ideas itu yang pada dasarnya lebih terbuka itu kemudian semakin mengkristal dan membeku di dalam formulasi-formulasi ideologis tertentu yang dalam konteks perang dingin saling bersaingan satu sama lain. Dan dalam konteks ini maka sebetulnya meskipun Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa mereka mendorong demokrasi yang terbuka, menjunjung hak asasi manusia, tetapi pada kenyataannya demokrasi sebetulnya bukanlah agenda utama mereka pada periode ini. Jadi Amerika banyak membiayai pemerintahan militer, bahkan mendorong terjadinya kudeta gitu ya di Chili, di Indonesia juga gitu ya, dan kemudian lahirlah rezim yang otoriter pasca penggulingan itu. Jadi kepedulian blok barat yang dimotor oleh Amerika pada masa itu sebetulnya bukanlah demokrasi hanya menjadi satu alat justifikasi saja, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian ya. Jadi kepedulian utama mereka sebetulnya tetap saja memperluas pengaruh mereka dan menangkal, menghalau pengaruh komunisme. Karena itu pada periode ini sebetulnya rezim non-demokratis itu berkembang bukan hanya di blok barat tetapi juga di blok timur ya. Karena demokrasi sudah menjadi ideologi yang ditentukan oleh persaingan perang dingin ini, konteks geopolitiknya semacam ini. Nah, selanjutnya ada gelombang ketiga yang disampaikan oleh Huntington. Dan gelombang ini sebetulnya diawali di Eropa sendiri ketika rezim otoriter nasionalis kanan ya di Eropa Selatan itu mulai tumbang ya, di Portugis, di Spanyol gitu ya, pada dekade 70-an. Lalu blok timur sendiri juga mengalami keretakan dan bahkan kemudian jatuh gitu ya. Keretakan itu misalnya terjadi persaingan dan konflik antara Uni Soviet dengan China pada waktu itu, kegagalan Uni Soviet memenangkan perang Afghanistan sehingga mereka mengalami kerugian besar secara material maupun moral.
lalu kemudian itu mendorong kebijakan glasnost dan perestroika, keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi oleh Mikhail Gorbachev pada waktu itu di dekade 80-an. Dan ini kemudian mencapai momentum kritisnya ketika tembok Berlin runtuh pada tahun 89, kemudian Jerman bersatu kembali, Jerman Timur kolaps dan bersatu menjadi satu negara Jerman, dan akhirnya Uni Soviet jatuh dan Perang Dingin berakhir pada tahun 91. Nah, itulah yang kemudian menandai transisi demokrasi di negara-negara post-sosialis, ya, negara-negara bekas Uni Soviet maupun negara-negara satelitnya Uni Soviet ya di Eropa Timur ya. Jadi ini kemudian kita lihat di sini gelombang demokrasinya meroket tinggi pada periode ini. Nah, dengan jatuhnya komunisme ini, maka kemudian sistem bipolar ya di dunia itu yang dulunya ada kapitalis dan sosialis itu, jadi ada persaingan di antara dua blok itu yang dalam arti tertentu persaingan itu kan kemudian menimbulkan suatu equilibrium gitu ya, karena ada dua kutub itu gitu ya. Tetapi dengan jatuhnya rezim komunis ya, dengan jatuhnya blok timur itu, maka kemudian Amerika ya dan negara-negara barat kemudian menjadi semacam pemenang ya Perang Dingin itu dan menjadi unipolar ya. Dunia itu kemudian menjadi unipolar. Dan di dalam konteks unipolar itulah kemudian negara-negara blok barat ini yang dipelopori oleh Amerika tentunya menjadikan demokrasi dan human rights itu sebagai ukuran tunggal dengan model yang mereka definisikan tentunya untuk dipaksakan ke seluruh dunia ya, termasuk negara-negara post-sosialis tadi. Nah, inilah yang kemudian ditulis oleh Francis Fukuyama sebagai The End of History and the Last Man ya. Jadi ini buku ini punya asumsi bahwa sejarah manusia itu pada dasarnya merupakan sejarah kemajuan yang linear, sehingga pada akhirnya akan mencapai satu titik akhir evolusi ya mengenai bentuk final dari sistem pemerintahan dan sistem politik gitu ya. Dan Fukuyama menyatakan dengan hilangnya fasisme dan komunisme, maka tidak ada lagi tantangan terhadap demokrasi liberal dan ekonomi pasar, dan itulah sebetulnya yang menjadi sistem ekonomi politik yang final dalam sejarah manusia. Makanya dia menyebutnya akhir sejarah gitu ya, akhir sejarah dan the last man ya, manusia terakhir ya. Jadi itu evolusi paling akhir di dalam sejarah manusia ya. Ya tentu saja ini sangat bias barat ya, sangat bias barat gitu ya. Tetapi apapun itu, keyakinan inilah yang kemudian mendorong Amerika ya, kemudian menggunakan juga kekuatan militer, intervensi militer untuk memaksakan demokrasi ya, di negara-negara yang mereka anggap sebagai failed states ya, negara-negara gagal ya. Jadi mereka menggunakan model Jerman dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua, di mana di bawah tekanan Amerika, Jerman dan Jepang ini kemudian ditransisikan menjadi negara demokrasi, negara liberal ya, negara yang kapitalis gitu ya, dan kemudian berhasil gitu ya. Dan itu kemudian mendorong Amerika juga pasca Perang Dingin ini untuk menggunakan kekuatan militer juga untuk memaksakan demokrasi ya di negara-negara yang mereka anggap gagal dan secara geopolitik itu penting bagi Amerika. Jadi misalnya di era Bill Clinton ya, buku ini terutama di era Bill Clinton, Amerika melakukan intervensi militer di Panama, di Somalia, di Haiti, di Bosnia gitu ya. Beberapa berhasil tetapi sebagian besar ternyata gagal. Tetapi terlepas dari keberhasilan dan kegagalan itu, demokrasi by force ini ya, jadi bagaimana intervensi militer itu digunakan untuk memaksakan demokrasi ini kemudian menjadi presiden bagi presiden-presiden berikutnya untuk melakukan intervensi dan bahkan juga aksi unilateral ya, termasuk kemudian belakangan Bush menyerang Irak ya pasca 11/9 gitu ya. Jadi demokrasi kemudian dipaksakan gitu ya, menjadi alat untuk dominasi gitu ya. Nah, satu paket dengan demokrasi ini adalah hak asasi manusia. Tentu saja hak asasi manusia ini punya nilai-nilai yang bersifat universal, yang berakar kepada
humanisme, dan humanisme itu tentu sifatnya universal ya, karena itu juga menjadi ajaran semua agama. Tetapi ada beberapa artikulasinya yang sebetulnya juga bersifat partikular ya, berbasis dari pengalaman khas di Barat. Misalnya human rights itu pada dasarnya berakar pada gagasan manusia yang antroposentris ya, antroposentris. Jadi manusia sebagai pusat dari segala hal. Kita ingat kalau belajar filsafat ilmu, kita akan mengenal René Descartes ya, dengan revolusi kartesiannya itu ya, aku berpikir maka aku ada. Jadi manusia kemudian menjadi pusat, dia terlepas dari ikatan primordialnya dengan Tuhan, dia terlepas dari ikatan yang erat dengan sistem ekologi misalnya, dan bahkan manusia dalam pengertian ini adalah manusia individu yang terlepas dari ikatan sosialnya dengan komunitas, dengan masyarakat, dan seterusnya. Jadi HAM di Barat ini juga punya aspek-aspek partikular karena dia pada dasarnya antroposentris, individual, ya, mementingkan kepentingan sendiri, kepemilikan pribadi, lalu juga tidak disertai dengan penekanan atas rasa tanggung jawab terhadap kehidupan, terhadap ekologi, gitu ya, terhadap kebutuhan sistem sosial yang lebih luas ya. Pada dasarnya kan akarnya seperti itu. Tentu saja ada revisi-revisi di belakang hari. Nah, sehingga pemaksaan HAM ala Barat ini pada prakteknya kemudian juga menjadi bagian dari alat dominasi dan kendali Barat. Dan ini ditulis dengan baik sekali di dalam kumpulan konferensi yang diselenggarakan di Malaysia oleh Chandra Muzaffar ini sebagai tokoh aktivis dan ilmuwan kritis di Malaysia. Pada waktu itu konferensi ini dihadiri oleh banyak pihak, termasuk ilmuwan Barat dan beberapa mantan diplomat di PBB sendiri. Dan mereka kemudian juga menyoroti bagaimana human rights itu bisa menjadi human wrong gitu ya. Jadi hak asasi manusia juga punya cacat-cacatnya ya. Jadi misalnya dia menjadi alat dominasi, human rights justru mengancam human dignity karena kemudian perlakuan Barat kepada masyarakat di belahan dunia lain itu sebetulnya sangat tidak manusiawi ya. Jadi atas nama demokrasi, atas nama HAM mereka bisa memicu perang dan seterusnya gitu ya. Lalu human rights itu menjadi instrumen utama untuk kebijakan luar negeri, tetapi mereka tidak mengindahkan isu HAM di dalam negeri misalnya. Jadi misalnya kalau kita lihat sampai sekarang pun isu rasisme masih sangat kental di Amerika Serikat, tetapi ketika mereka bicara HAM di luar negeri seolah-olah mereka sudah beres semua dengan urusan semacam itu gitu ya. Lalu juga aspek HAM itu dihindarkan dari isu-isu keadilan ekonomi ya dalam hubungan negara Barat dan negara-negara di Asia ya, khususnya yang konteks dari konferensi ini, negara-negara Asia. Jadi ukuran HAM yang dianggap universal itu justru mengabaikan interaksi yang timpang sebetulnya antara negara Barat dan negara-negara Asia. Lalu juga salah satu mantan diplomat di PBB menyatakan bagaimana negara-negara Barat sendiri banyak melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM, tetapi PBB tidak berkutik karena struktur PBB sendiri dikuasai oleh negara-negara Barat itu gitu ya. Dan akhirnya last but not least ya, HAM Barat itu tidak menjawab tantangan mengenai kebutuhan cetak biru arsitektur internasional yang baru yang bisa mendorong tatanan dunia yang lebih adil gitu ya. Jadi karena itu salah satu rekomendasi penting dari konferensi ini adalah from human rights to human dignity ya. Jadi bagaimana human rights itu justru bisa mempromot human dignity yang lebih adil, holistik, lebih universal, termasuk juga yang kemudian bisa memperhitungkan dimensi spiritualitas, keadilan, dan kemerdekaan, dan kesemuanya itu, demikian rumusan rekomendasinya, kesemuanya itu juga dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang adil gitu ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana demokrasi dan pasangannya yaitu human rights itu kemudian menjadi alat dominasi dari negara-negara Barat, dan ditunjukkan dalam konferensi itu bagaimana banyak cacat sebetulnya di dalam proses itu gitu ya. Kemudian jangan diartikan bahwa promosi bahkan pemaksaan demokrasi dan human rights ini merupakan
satu paket yang steril dari kepentingan ekonomi ya, karena bagian kunci ya, ibarat dua sisi mata uang ya, dari hal ini adalah kepentingan ekonomi barat itu sendiri. Jadi di satu sisi keping mata uang itu ada demokrasi dan HAM, di sisi lainnya adalah kepentingan ekonomi negara-negara barat yang setelah perang dingin berakhir merasa punya kekuasaan penuh untuk memaksakan kepentingan itu gitu ya. Jadi ekspor demokrasi dan HAM itu sebetulnya menjadi satu paket dengan liberalisasi ekonomi. Dan itulah kemudian pada akhir 80-an dan awal 90-an, saya kurang tahu pasti, ini mungkin Pak Joyo dan Pak Azan nanti bisa menjelaskan lebih lanjut, itu kemudian keluar apa yang disebut sebagai Washington Consensus ya. Jadi ini satu resep kebijakan ekonomi makro yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia ya, pemerintah Amerika Serikat sendiri, dan itu mencakup misalnya stabilisasi makroekonomi, kemudian disiplin fiskal, subsidi yang harus direalokasi gitu ya, reformasi pajak, liberalisasi perdagangan, privatisasi, deregulasi dan seterusnya ya, termasuk juga legal security for property rights. Jadi itu semua menjadi 10 resep ya, kalau tidak salah 10 gitu ya, yang kemudian dikenal sebagai Washington Consensus ya. Tentu dengan janji-janji bahwa dengan penerapan resep itu kemiskinan bisa dikurangi, pertumbuhan ekonomi bisa dipacu, lalu kemakmuran bisa diciptakan ya di antara seluruh rakyat. Tetapi seperti ilustrasi ini menyajikan, menarik sekali, 20 tahun yang lalu kita bertemu dan berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan di dunia ya. Sejak saat itu kita mempromosikan kebijakan free trade, ekonomi yang didorong oleh ekspor, trickle down effect, dan juga structural adjustment ya. Tetapi saat ini gap antara yang kaya dan miskin justru semakin meluas ya. Dan oleh karena itu apa yang kita butuhkan adalah jelas sekali, yaitu perlunya hal yang sama untuk 20 tahun kemudian. Jadi bagaimana ini menunjukkan Washington Consensus itu ketika terjadi krisis dan segala macam itu mendapatkan banyak kritik, dan kemudian itu berusaha untuk dikemas ulang dengan apa yang disebut sebagai post-Washington Consensus, di mana kemudian peran negara dicoba diberikan ruang di situ. Tapi sebetulnya itu kurang lebih adalah kemasan baru untuk hal yang sama sebetulnya ya. Apa yang kemudian menjadi konsekuensi dari kesemuanya ini ya, ketika demokrasi menjadi alat ideologi, dia menjadi justifikasi untuk melakukan intervensi militer, lalu dia juga menjadi alat untuk memaksa restrukturasi politik dan bahkan juga restrukturisasi ekonomi. Ini beberapa buku yang untuk menunjukkan konsekuensi merugikan dari demokrasi pasar. Ini misalnya buku yang ditulis oleh pemenang Nobel ya, Stiglitz. Pak Joyo sangat dekat sebetulnya ini dengan beliau dan pernah mendatangkan Stiglitz ke Indonesia, dan buku ini kemudian diterbitkan oleh Margin Kiri dengan judul Dekade Keserakahan. Jadi ini buku yang bercerita mengenai era di mana Amerika setelah sekian lamanya itu mencapai kemakmuran dan mencapai surplus ekonomi di era pemerintahan Clinton. Tetapi apa yang terjadi di situ adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sebetulnya juga ditandai dengan banyak hal yang cacat sebetulnya ya, karena komitmen yang sangat ideologis terhadap pasar bebas itu justru memfasilitasi apa yang disebut oleh Stiglitz di sini sebagai corporate greed ya, keserakahan korporasi. Ada manipulasi pajak, ada manipulasi sistem akuntansi, ada penggarongan uang di bank dan segala macam ya. Tentu Pak Azam lebih fasih untuk cerita ini, tetapi ini menandai satu babak penting yang kemudian dampak dari ini baru dirasakan belakangan gitu ya, seperti itu. Salah satu dampak yang diceritakan oleh Stiglitz adalah apa yang disebut sebagai the Great Divide ya. Jadi pembelahan yang besar-besaran di antara masyarakat Amerika sendiri, yang oleh Stiglitz sendiri dibahasakan sebagai pemerintahan oleh 1%
bagi 1% dan dari 1% gitu ya. Jadi 1% penduduk yang sangat kaya itu menguasai sistem politik di Amerika Serikat dan kemudian memperoleh keuntungan dari situ. Jadi bukan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, tapi dari 1% oleh 1% dan untuk 1% itu. Nah, menurut Stiglitz, ketimpangan yang semacam ini sebetulnya merugikan ya pertumbuhan ekonomi. Ini ada penjelasan panjang ya secara ekonomi argumen ini bahwa ketimpangan itu merugikan pertumbuhan ekonomi ya. Saya kurang fasih untuk menjelaskan ini, mohon nanti Pak Joyo dan Pak Azam bisa menjelaskan, tetapi buku ini menceritakan itu. Jadi ada banyak kerugian ketika ketimpangan itu sangat tajam terjadi di Amerika, dan saya kira gejolak politik di Amerika saat ini ya, seiring dengan pemilu yang baru usai ya, antara Trump dengan Biden, itu kan juga dampak jangka panjang dari hal ini sebetulnya. Nah, juga yang penting adalah menurut Stiglitz, inequality itu bukanlah keniscayaan ekonomi, tetapi itu adalah pilihan politik ya. Kenapa kok kemudian terjadi proses ini? Ini adalah pilihan politik ya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi karena itu ketimpangan itu bukan semata-mata problemnya kapitalisme, tetapi menurut Stiglitz ini adalah problemnya demokrasi itu sendiri. Jadi menurut Stiglitz penting kemudian untuk memaknai kembali bukan saja kapitalismenya, tetapi juga sistem demokrasi itu sendiri. Karena sistem demokrasi yang justru melahirkan the Great Divide ini pasti akan merugikan dalam jangka panjang, secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, salah satu dampak kerugian secara sosial adalah buku Amichua ini ya. Ini buku yang sangat menarik dan menimbulkan banyak debat gitu ya. Salah satu konsep kunci di dalam buku ini adalah apa yang dia sebut sebagai market dominant minorities. Jadi ada minoritas yang dominan secara ekonomi ya. Di beberapa negara itu ada kenyataan seperti itu. Misalnya diaspora Eropa di Amerika Latin dan Afrika itu mereka secara populasi adalah minoritas, tetapi secara ekonomi mereka mendominasi gitu ya. Lalu Yahudi Israel ya di beberapa negara Timur Tengah mereka minoritas secara populasi tetapi dominan secara ekonomi. Lalu Yahudi Rusia ya, oligarki Yahudi Rusia di post-komunis Soviet ya. Kemudian Kroasia di bekas Yugoslavia. Overseas Indians ya, jadi India perantauan di Afrika Timur dan seterusnya. Lalu misalnya kalau di Asia ini kita juga melihat itu dengan overseas Chinese in the Philippines ya, itu menurut buku ini 1% ya populasinya tetapi mengontrol 60% ekonomi private, dan di Indonesia populasinya 3% tetapi mengontrol 75% private ekonomi ya. Jadi kita dihadapkan dengan kenyataan itu sebagai akibat dari the Great Divide tadi itu ya, dan akibat jangka panjang juga dari dekade keserakahan di era 90-an. Nah, argumen dari Amichua adalah exporting free market democracy, jadi mengekspor demokrasi pasar bebas dalam konteks di mana negara itu mengalami atau negara itu punya situasi yang disebut sebagai market dominant minorities tadi, itu justru akan memicu konflik etnis ya. Ketika etnis minoritas itu adalah mereka yang justru menguasai ekonomi tadi ya. Jadi ketika demokrasi itu dipaksakan tanpa ada persiapan yang matang, dan demokrasi itu adalah demokrasi pasar bebas, maka justru akan terjadi ethnic konflik. Ada 3 skenario yang disampaikan oleh Amichua ini. Pertama adalah a backlash against market ya. Jadi serangan balik terhadap pasar, yang dalam ini pasar itu kemudian direpresentasi oleh minoritas etnis tadi yang dia populasinya kecil tetapi secara ekonomi dia mendominasi ya. Lalu kemudian skenario yang kedua adalah a backlash against democracy by forces favorable to the market dominant minority. Jadi ketika demokrasi itu dipaksakan, maka skenario yang kedua adalah serangan balik terhadap demokrasi itu sendiri, di mana etnis minoritas yang kaya secara ekonomi tadi menggunakan alat-alat kekerasan untuk mempertahankan kepentingan ekonominya dan kemudian menghancurkan demokrasi itu sendiri.
gitu ya. Jadi ini kemungkinan yang kedua. Ada contoh-contohnya yang disampaikan di buku ini. Lalu yang ketiga adalah terjadinya kekerasan itu sendiri ya, kekerasan etnis itu sendiri, dan bahkan dalam banyak hal itu bisa bersifat genocide ya. Di Rwanda, di Indonesia setelah kita masuk ke era reformasi terjadi kekerasan etnis ya terhadap minoritas China ya, seperti itu ya. Jadi situasinya bisa seperti itu. Nah, karena itu menurut Amichua, dan ini hal yang ingin saya garis bawahi juga, mempromosikan pasar dan demokrasi secara global harus disertai dengan upaya-upaya untuk redistribute the wealth. Ya, jadi harus disertai dengan upaya untuk meredistribusi kesejahteraan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah seperti tadi itu ya, kebencian etnik dan konflik itu. Apakah redistribusi itu dalam bentuk property title and giving poor people property, land reform, dan segala macam ya. Ada beberapa contoh redistribusi kesejahteraan yang disampaikan oleh Amichua ini, termasuk juga redistribusi property dalam bentuk land reform itu. Nah, diskusi kita tadi itu mengenai demokrasi liberal dan bagaimana hal itu punya dampak negatif ya dalam bentuk ketimpangan yang semakin meluas dan bahkan juga konflik. Itu bukanlah sesuatu yang asing gitu ya, karena itu juga terjadi di negara kita gitu ya. Jadi justru di era reformasi ini yang baru berumur 20 tahun, itu laju produksi ketimpangannya melebihi 30 tahun era Orde Baru ya. Jadi kita justru semestinya cemas dengan kondisi ini ketika kita dianggap sudah makin mapan dari sisi demokrasi, tetapi itu sesungguhnya adalah demokrasi prosedural, demokrasi politik saja. Tetapi secara demokrasi ekonomi, kita justru menunjukkan kondisi peningkatan inequality di era reformasi ini. Ini salah satu hal yang dinyatakan oleh Pak Joyo. Kondisi kita pada tahun 2007 ya, mungkin sekarang lebih parah. 56% aset nasional terkait tanah itu dikuasai oleh hanya sekitar 0,2% populasi. Dan ternyata ketimpangan di sektor terkait tanah ini itu punya kesejajaran dengan ketimpangan penguasaan uang ya di bank-bank nasional dengan proporsi yang hampir sama ya, 56,87%. Total aset keuangan di bank-bank nasional dikuasai oleh hanya 0,11% pemilik rekening dengan simpanan di atas 2 miliar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa apa yang kita diskusikan tadi, bagaimana demokrasi itu digunakan untuk kepentingan Barat, untuk mempromosikan demokrasi pasar, untuk mempromosikan HAM yang bersifat individual, itu kemudian punya dampak yang merugikan, adverse consequences, dan itu antara lain adalah juga terjadinya the Great Divide ya, pembelahan yang sangat besar ya di Indonesia, antara lain seperti yang ditunjukkan dalam buku ini. Buku ini sebetulnya syarah ya, penjelasan atas pernyataan Pak Joyo Winoto tahun 2007 ini. Dan inilah yang kemudian juga membuat banyak kerawanan dan konflik ya di negara kita. Kita punya kasus di Aceh yang sudah selesai alhamdulillah, tetapi Papua kita masih punya problem itu. Lalu juga ada banyak kasus-kasus konflik yang sekarang terjadi secara lokal gitu ya, tetapi ini semua adalah letupan-letupan dari kondisi semacam ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Zainal. Saya kembalikan kepada Mas Zainal.